Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sony dan Bapak Albarda. Perkenalkan, saya Rehan Nugraha Putra, NIM 182211149. Dan sekarang saya akan melakukan presentasi mengenai proyek MCSCOM untuk UAS II 2260 sistem embedded saya, yaitu Smart Home dan Scheduler. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai latar belakang mengapa saya memilih tema ini. Yang pertama, saya pernah menemukan sebuah studi yang mengatakan bahwa manusia, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, itu menunjukkan efek-efek negatif dari paparan cahaya yang tidak ideal. Yang dimaksud tidak ideal ini adalah mereka yang bangun pagi menggunakan alarm sehingga tidak dapat melihat sinar matahari secara langsung, dan juga mereka yang menggunakan cahaya lampu terang dari pagi hari hingga malam yang gelap gulita. Dan efek-efeknya ini itu lumayan cukup berbahaya. Yang pertama itu adalah menurunnya produktivitas manusia, kemudian sifat yang lebih kurang awas atau misalnya pelupa, dan juga efek-efek negatif lainnya. Dan di studi itu juga menunjukkan, juga mengatakan bahwa terdapat sebuah kantor yang berada di daerah Amsterdam yang mengatur pencahayaan ruangan kantor mereka untuk mengikuti pola sirkadian manusia. Pola itu adalah pola intensitas cahaya, semacam jam alami yang ada di dalam tubuh manusia untuk mengatur kapan manusia itu harus bangun, bekerja secara aktif, dan tidur. Dan pola itu biasanya mulai dari menjadi terang secara perlahan di pagi hari, kemudian siang terang sekali, kemudian mulai redup pada sore hari, dan kemudian gelap untuk malam hari. Nah, hasil dari eksperimen yang dilakukan di kantor itu menunjukkan bahwa produktivitas para karyawan yang ada di kantor tersebut meningkat, dan juga tingkat kebahagiaan mereka juga meningkat di kantor tersebut. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengangkat tema itu untuk proyek ini. Kemudian alasan yang kedua adalah banyaknya isu sustainability yang sekarang sedang marak dibicarakan di publik. Yang dimaksud di sini adalah karena efek pencahayaan yang tidak ideal tersebut, terkadang manusia itu terlupa ya. Apabila mereka meninggalkan ruangan, misalnya karena mereka lupa jadwal juga, mereka lupa jadwal, akhirnya mereka pergi terburu-buru, mereka kadang lupa mematikan lampu. Saya tahu karena saya sendiri juga pernah merasakannya. Hal ini tentunya mungkin sifatnya efeknya kecil, tapi bila ada 1.000 orang melakukan hal yang sama, maka dampaknya itu terhadap lingkungan sangat berbahaya. Apalagi banyak pembangkit listrik di Indonesia yang masih menggunakan sumber energi yang hmm, tidak sustainable, misalnya batu bara. Dan kemudian yang keempat itu ini hanya sebuah tambahan saja, tapi terkadang orang yang pergi terburu-buru itu juga mereka tidak melihat perakiraan cuaca. Nah, kenapa hal ini saya angkat? Karena eh, terutama di daerah Bandung yang akhir-akhir ini sedang sering hujan deras, mereka yang naik motor itu terkadang mereka tidak membawa payung, atau bahkan mereka yang naik mobil pun tidak membawa payung, sehingga eh, mereka harus lari-lari kena hujan, dan akhirnya efeknya juga buruk untuk diri mereka. Nah, makanya saya ingin menggabungkan semua masalah ini menjadi sebuah solusi. Jadi pertama saya identifikasi masalah yang ada. Yang pertama itu banyaknya kejadian seseorang yang melupakan jadwal di hari itu karena terburu-buru atau lupa. Kemudian produktivitas seseorang yang berkurang karena intensitas cahaya ruangan tidak ideal. Kurangnya antisipasi seseorang terhadap kondisi cuaca di lingkungan sekitar karena kurangnya pengetahuan terhadap perakiraan cuaca di hari itu. Kemudian pola tidur seseorang yang tidak sesuai jadwal normal karena kurangnya eksposur terhadap sinar matahari di pagi hari. Serta istirahat yang tidak efektif karena tidur dalam kondisi ruangan terang. Nah, ini juga ada di studi yang tadi. Jika seorang tidur di kondisi ruangan terang itu tidurnya menjadi kurang efektif, dan akhirnya mereka bangun kurang bersemangat atau masih merasa lelah. Kemudian terakhir, konsumsi listrik yang berlebihan karena seorang lupa mematikan perangkat listrik di ruangan. Nah, lanjut ke metodologi, yaitu alternatif pemecahan masalah yang saya usulkan.
saya memiliki 3 usulan pemecahan masalah. Yang pertama adalah sebuah smart hub terpadu untuk lampu dan tirai dengan motor stepper dan relay modul berbasis ESP32, serta smart tag berbasis ESP32 dengan modul GPS dan display yang terhubung dengan API Open Weather Map dan DS3231 untuk mengatur jam, serta pengaturan jadwal menggunakan dedicated web server dan Blink IoT. Yang kedua ini adalah smart hub berisi kontrol lampu dan tirai menggunakan motor stepper relay module dengan sensor BMP 280 untuk melakukan estimasi cuaca, dan juga modul RTC real time clock DS3231 berbasis ESP32, serta sebuah smart tag berbasis ESP32 berisi display, modul GPS, dan DS3231 serta konektivitas via Blink IoT. Kemudian yang ketiga, smart hub berisi kontrol lampu dan tirai yang menggunakan motor stepper dan relay modul dan sensor BMP 280 dan RTC DS3231 yang terdapat pada smart hub dan smart tag. Jadi dua-duanya memiliki kedua modul itu dengan tambahan modul GPS dan display pada smart tag itu. Dan saya melakukan beberapa pertimbangan, yaitu akurasi, harga, dan kemudahan pemasangan alat, dan memberikan nilai antara 1 sampai dengan 5. Berdasarkan penilaian saya dan berdasarkan analisa yang dilakukan dalam faktor lainnya, solusi terbaik yang sebaiknya digunakan adalah solusi yang pertama. Dan ini adalah rancangan smart hub yang saya buat. Jadi karena tidak ada ketergantungan ya dengan hal-hal eksternal kecuali koneksi dengan internet dan juga pengguna, maka smart hub ini dapat berupa kotak saja yang ditaruh di atas meja dan kemudian dihubungkan dengan kotak-kotak lainnya yang berupa relay untuk lampu atau stepper motor untuk jendela, tirai. Dan kemudian di sebelah kiri ini ada koneksinya ya antar pin pada motor driver, relay module, dan juga button. Nah, button ini juga nanti akan dijelaskan di activity diagram apa kegunaannya. Kemudian smart hub ini karena digunakan untuk menyalakan lampu juga, maka dihubungkan dengan sebuah power adapter 12 volt sebagai sumber energinya. Dan tentunya ini terkoneksi dengan WiFi yang berada di ruangan untuk mendapatkan info-info terkini, data-data terkini yang berasal dari portal yang akan saya tunjukkan, dan juga sebuah API dari Open Weather Map yang berfungsi untuk mendapatkan data-data cuaca yang terakurat yang berasal dari BMKG dan lembaga-lembaga lainnya. Dan kemudian untuk perangkat yang portable-nya, saya namakan Smart Tag, itu berisi 3 buah modul, sebuah microcontroller ESP32, dan sebuah baterai 3,7 volt lithium polimer berukuran kecil. Ya, baterai ini biasanya sering digunakan untuk mainan mobil remote atau misalnya drone. Dan di sebelah kanan itu ada keterhubungannya untuk I2C display dan juga DS3231 ini berkomunikasi menggunakan protokol I2C atau I2C. Kemudian GPS modul ini akan mengirimkan data posisi pengguna terkini ke server Blink IoT dan kemudian akan ditangkap oleh Smart Hub yang tadi sudah disebutkan. Dan apabila seorang pengguna itu sudah dekat dengan rumah, maka lampu akan menyala, dan hal sebaliknya ketika mereka pergi, lampu juga akan mati. Dan display ini digunakan untuk menampilkan berbagai hal, misalnya jadwal seorang, misalnya seperti contohnya ini ada misalnya jadwal selanjutnya di orang tersebut adalah IF2212 atau kelas OP, dan jamnya ini diatur oleh modul RTC yang berfungsi untuk menjaga kondisi jam tetap konstan terlepas dari keadaan ESP32 dan juga komponen lainnya. Dan ya itu saja. Dan ini adalah komponen-komponen yang digunakan. Secara keseluruhan terdapat 10 komponen hardware dan juga 3 software. Untuk hardware-nya saya menggunakan 2 buah ESP32 untuk Smart Hub dan juga Smart Tag. Kemudian sebuah I2C LCD 16x2 display untuk Smart Tag. Kemudian Neo 6M GPS module untuk Smart Tag juga. Kemudian 3,7 volt lithium polymer battery untuk Smart Tag. Relay module yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah lampu yang berada di ruangan
Untuk kasus ini saya menggunakan 2 lampu, kemudian sebuah stepper motor dan juga driver module untuk mengatur gerakan motor tersebut, dan ini disesuaikan dengan jumlah tirai. Pada kasus ini saya menggunakan 1. Kemudian sebuah physical push button yang nanti fungsi akan saya jelaskan kemudian. Sebuah 12 volt power adapter untuk menyalakan smart hub, dan juga acrylic case untuk melindungi komponen-komponen pada smart hub dan juga smart tag, terutama smart tag yang sering dibawa kemana-mana oleh pengguna. Kemudian untuk softwarenya ada 3. Yang pertama itu saya menggunakan membangun sebuah website menggunakan HTML untuk menyimpan data jadwal pengguna dan juga waktu mereka bangun tidur. Kemudian Open Weather Map untuk mendapatkan data cuaca terkini dari BMKG dan juga lembaga lainnya, dan juga Blink IoT yang berfungsi untuk media komunikasi antara kedua ESP32 yang digunakan, Smart Hub atau Smart Tag. Dan ini adalah activity diagramnya. Kita mulai dari atas itu ketika seseorang itu sedang tidur, beristirahat hingga waktu yang telah ditentukan yang sudah ada di website yang sudah dibuat nanti. Kemudian ketika sudah masuki waktu bangun tidur, maka smart hub akan menyalakan lampu dan membuka tirai agar orang dapat terpapar sinar matahari yang sehat untuk membangunkan diri mereka. Kemudian smart tag mengambil data dari server Open Weather Map untuk mengambil kondisi cuaca terkini di daerah tersebut, kemudian menampilkan agenda harian dan perakiran cuaca kepada pengguna. Kemudian ketika pengguna sudah ingin pergi dan mereka pergi meninggalkan ruangan membawa smart tag, maka smart tag mengambil data lokasi dari modul GPS, kemudian mengirimkan data lokasi via Blink IoT. Apabila pengguna sudah berada cukup jauh dari ruangan, maka smart hub akan mematikan semua lampu untuk penyimpanan energi. Kemudian pada saat di luar ruangan, apabila pengguna ingin melihat informasi terbaru, maka mereka dapat membangunkan smart tag saja. Lalu ia akan mengambil data dari scheduling portal dan juga Open Weather Map dan menampilkan agenda, informasi agenda, waktu, dan juga cuaca saat itu. Kemudian ketika seorang sudah pulang dan kembali masuki ruangan, maka modul GPS akan kembali mengambil data lokasi dan mengirimkan data lokasi tersebut via Blink IoT. Apabila sudah berada dalam lingkaran yang bisa disebut sebagai rumah, maka lampu akan kembali dinyalakan berdasarkan waktu. Apabila sudah terlalu malam, maka lampu tidak akan dinyalakan. Kemudian pengguna juga dapat memperbaharui jadwal dan agenda mereka di portal dan mengirim data tersebut ke perangkat. Lalu kedua perangkat Smart Hub dan Smart Tag akan langsung menerima data tersebut dan mengatur sistem mereka untuk mengikuti jadwal yang baru. Kemudian apabila sudah memasuki waktu sore menuju malam hari, maka tirai akan ditutup untuk menjaga privasi pengguna. Kemudian ketika sudah memasuki waktu istirahat, maka lampu akan dimatikan. Apabila pengguna tidak ingin mematikan lampu atau tidak ingin beristirahat saat itu juga, mungkin karena masih ada tugas atau ingin melakukan sesuatu, maka mereka dapat menekan tombol yang berada di Smart Hub untuk menyalakan kembali lampu, misalnya sekitar 1 jam. Lalu apabila 1 jam tersebut sudah selesai, maka lampu akan kembali dimatikan, dan apabila masih diperlukan, pengguna dapat melakukan hal tersebut lagi hingga akhirnya ia ingin beristirahat, lalu lampu tidak ingin dimatikan, dan akhirnya dia beristirahat untuk memulai lagi siklus ini di esok hari. Dan ini adalah contoh portal untuk Smart Home dan Schedule. Yang pertama, apabila pengguna belum pernah menggunakan aplikasinya sama sekali, maka ia akan diminta untuk membuat sebuah username dan password. Dan apabila sudah ada, maka ini tampilan berubah jadi seperti ini, login menuju akun yang sudah ada. Pengguna memiliki 2 pilihan, yaitu login apabila masukkan info yang tempat, atau forget password apabila pengguna lupa password yang ia gunakan. Apabila ia menekan forgot password, maka sistem akan di reset seperti awal, dan juga data-data jadwal yang sudah ada akan dihapus. Dan perkiraannya seperti inilah portal yang akan digunakan. Jadi pengguna bisa menambah jadwal sendiri atau atau melakukan perubahan setelah membuat jadwal yang sudah ada. Misalnya yang kuning ini saya melakukan perubahan dan juga merah melakukan penghapusan. Kemudian pengguna juga menyimpan waktu bangun tidur dan juga waktu tidur. Ini digunakan untuk mengatur kapan tirai dibuka, ditutup, dan juga kapan lampu harus nyala dan mati. Kemudian mereka dapat melakukan penyimpanan atau melakukan cancel ya, apabila tidak ingin jadi menyimpan. Baik, itu aja, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.